Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Ini di belakang saya ini adalah mobil punyanya Bu Sinta dari Malang. Ini mobil ini datang ke sini dengan kondisi mesin yang ngobos. Jadi kronologinya dulu itu sempat pernah kehabisan air, tapi sudah lama, 2 tahun yang lalu. Saat kehabisan air saat itu, mobil itu masih bisa dipakai sampai 2 tahun sampai saat ini. Nah, akhir-akhir ini mobil ini ternyata mengeluarkan asap yang sangat lumayan tebal ya, dari pipa pembuangan bawah ataupun dari tutup oli. Jadi keluar asap itu yang iramanya itu seperti 1 kali tendangan setiap 2 kali putaran poros engkol. Jadi analisa saya itu pasti ada 1 silinder itu yang kompresinya bocor parah. Nah, kondisi mesinnya itu seperti ini. Jadi setelah dibawa ke sini, ini kondisi mesinnya ngobosnya seperti ini. Nah, ini mengeluarkan asap di tutup isian oli dan pipa pembuangan bawah itu iramanya itu seperti 1 kali tendangan setiap kali 2 kali putaran poros engkol. Jadi kalau kondisi seperti itu berarti ada 1 silinder itu yang ngobos parah. Walaupun hampir ke semuanya itu ngobos, tapi yang terparah itu 1 silinder. Yuk kita lihat bagaimana kondisi asapnya mobil ini. Dari pipa buangan bawah itu sudah mengeluarkan asap yang seperti ini. Jadi kalau ini parkir atau berhenti di lampu merah itu pasti akan kelihatan tebal. Nah, ini kan iramanya seperti 1 kali tendangan setiap 2 kali putaran poros engkol. Jadi asapnya itu selain keluar dari pipa buangan bawah itu juga dari tutup isian oli, dan seperti ini nggak perlu diuji kompresi, pasti sudah bisa dipastikan ngobos seperti ini. Di bawah ya juga sudah seperti itu. Maka tapi kalau Penta 23 itu kalau dijabut stik olinya itu tidak pernah mengeluarkan asap walaupun kondisi ngobos seperti ini, dikarenakan pipa stik oli itu berendam oli sehingga tidak ada jalan gas untuk keluar dari stik oli tersebut. Jadi beginilah bentuk cutter Penta 23 itu. Makanya ketika ngobos parah, stik oli tidak bisa dijadikan patokan karena stik olinya di sini, ya ta. Ini pipanya kan menancap sampai dalam di sini. Nah, sedangkan dia berendam oli sampai di sini. Jadi kalau pipanya oli itu menancap sampai bawah, pipa stik oli sampai bawah, otomatis bagian ini kerendam oleh oli sehingga dia tidak ada hubungan langsung antara blue by gas dan stik olinya. Makanya oli di stik oli itu tidak bisa muncrat-muncrat dan tidak bisa, stik olinya itu tidak bisa mengeluarkan asap karena terhalang oleh rendaman oli. Karena seperti ini, pipa stik oli itu menancap sampai bawah sini, sedangkan permukaan oli itu sampai di sini kalau di sini. Jadi jaraknya oli dan rendamannya itu dalamnya segini. Makanya stik oli Penta 23 itu tidak bisa mengeluarkan asap walaupun kondisi mesinnya ngobos parah. Oke, ini mesin langsung eksekusi, mau diturunkan mesinnya saat ini. Ini kita menurunkan mesinnya tanpa menurunkan transmisi bisa kalau 23. Jadi lebih cepat ya nanti. Kalau 23 tanpa turun transmisi bisa. Jadi langsung lepasi baut sekeliling transmisi, mesin ditarik pakai kren, ini langsung bisa lepas. Jadi kalau nggak perlu turun transmisi bisa. Jadi untuk Penta 23 itu lebih, prosesnya bisa lebih cepat tanpa turun transmisi bisa. Ini yang ngobos kemarin dari Bu Sinta dari Malang. Terus lalu rapi polisi di kono. Alhamdulillah, ini mesinnya sudah kita turunkan dan sudah kita lepas linernya. Akan kita periksa satu per satu ini linernya. Seker seperti ini, ternyata ada 1 seker itu yang putus ring sekernya. Nah, maka dari itu yang menjadikan kompresinya loss. Jadi bocor kompresi yang parah, makanya menimbulkan irama 1 kali tendangan setiap 2 putaran poros engkol. Yang lainnya itu kondisi ring sekernya utuh, tidak ada masalah apa-apa.
Cuma yang satu tadi putus. Jadi kalau kemarin perkiraan saya adalah baret parah di satu silinder, ternyata malah ini putus ring sekernya. Nah, selain itu linernya itu juga celong seperti ini. Ini celongnya juga dalam. Makanya yang lain-lain itu juga ngobos. Nah, tapi ini akan kita balik 2 silinder, yang 2 silinder itu akan kita ganti dengan liner copotan kita yang masih bagus, tapi juga tetap kita balik karena kondisinya lebih bagus dari liner ini. Gentong tadi ini ada 2 biji akan kita pasang. Ini kondisinya masih bagus, jadi seperti ini original ya, copotan ori dari mobil. Jadi punyanya orang servis dari Surabaya yang dulu itu ganti liner semua, terus bekasnya itu dikasihkan kepada saya dan ternyata bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah, ini bagus banget, masih bagus banget. Ini yang liner bawaannya seperti ini gentongnya. Jadi ada yang kita balik, ada yang kita ganti ya. Ini sebenarnya ini bukan liner yang orisinil, tapi ini akan kita balik saja, mengingat ini masih lumayan bagus ya, walaupun gentong tapi yang bawah masih lumayan bagus. Walaupun ini tidak ori tapi nggak apa-apa karena kita ada copotan yang ori 2, jadi ketika kalau dipasang nanti hasilnya akan bagus saja. Mengingat ini juga kondisi lainnya juga masih bagus, sehingga kalau diganti liner baru sekalian itu otomatis yang lain-lainnya juga perlu diperbaiki juga. Jadi saya rasa dengan cara membalik liner ini nanti ini akan kuat sampai sekitar 7 tahunan, kuat 8 tahun mungkin juga kuat. Nah, baru setelah rusak lagi baru akan bisa diperbaiki secara total dengan anggaran 12 juta bisa lah. Kalau ini nanti anggarannya sekitar 4 juta sampai 4,5 lah kalau seperti ini. Jadi ekonomis, jadi nggak perlu biaya banyak dulu. Nanti baru setelah 8 tahun yang akan datang baru diperbaiki secara total kalau sudah rusak lagi. Seandainya nggak rusak ya nggak apa-apa, gas saja. Tapi saya rasa ini cukup pantas ya di model irit begini. Mengingat nanti masih bertahan sekitar 8 tahunan, memang sudah pantas lah dengan biaya 4 juta. Ini akan kita videokan teman-teman membalik liner caranya seperti ini. Walaupun video saya banyak sekali balik linernya, tapi di setiap kali pengerjaan akan kita sertakan 1 biji pembalikan liner biar teman-teman tidak mencari-cari, kesulitan mencari-cari bagian mana dan cara membalik linernya itu bagaimana.
Seperti inilah setelah dibalik linernya itu seperti ini bentuk bibirnya. Jadi saya rasa ini aman dan juga seperti baru lagi. Ini sekernya sudah kita cuci semua. Ternyata setelah kita cuci kita mendapatkan liner sekernya itu yang bocor kompresi parater tadi ternyata pecah ya. Ini sekernya sudah pecah seperti ini, makanya pirnya putus. Ini akan kita ganti seker second. Satu biji ini kita ganti seker second. Ini sudah kita siapkan. Kita pilih mana yang paling bagus. Nanti akan kita pasang. Oke, ini sekernya sudah kita pasang, jet uli sudah kepasang semuanya. Ini kita akan pasang cutter, pasang pak kalung dulu ya. Ini agak sulit sebenarnya, tapi perlu konsentrasi dan perlu ketelitian. Masang pak kalung ini kalau diberi sealer ya, jangan sampai polosan nanti bocor. Jadi diberi sealer, pasang pak kalung. Ini pak kalungnya. Karena dulu ada request bagaimana cara masang pak kalung supaya tidak gampang bocor. Nah, di sini akan saya tunjukkan caranya. Dan yang jelas ini harus diberi sealer. Masangnya ini harus diberi sealer supaya rekat ya. Nggak perlu tebal-tebal, tipis-tipis saja, yang penting rata. Jadi untuk mengisi rongga udara supaya benar-benar lengket. Kalau terlalu pewobal banget nanti malah mengganjal, nggak bisa menempel. Oke, kita sealer seperti ini. Yang penting di sini harus benar-benar kering dan bersih. Jadi ditekan-tekan, dimasukkan ke ini kalenannya ini. Ya emang agak rumit sedikit, tapi ya emang beginilah prosesnya. Nah, ini harus masuk, menancap di sini, menancap. Diratakan dengan jari-jari. Oke, sudah ganti. Ini masih ini 8 ya kater ini. Dilap ngeresik. Oke, jadi dalam pemasangan ini memang harus ditekan-tekan supaya rata. Jadi memang harus rata. Ini seperti ini, ditekan-tekan masuk ke alurnya sini dan rata. Jadi harus masuk, kiri kanannya harus masuk semua dan rata. Oke, terus jangan lupa diberi sealer tambahan di ujung-ujung ya. Di ujung-ujung sini diberi sealer tambahan. Di sudut-sudutnya terutama. Nah, ini karena biasanya yang sering bocor biasanya pada sudut-sudut seperti di sini. Ini tebal nggak apa-apa kalau sealernya di sini. Jadi supaya
apabila ada kebocoran dia terhalang oleh sealer ini setelah kering. Karena ini memang nggak rapi, tapi tidak rapinya ini tidak kelihatan karena ini letaknya di dalam. Ya, seperti ini ya. Ini pompa oli jangan sampai lupa ya, harus dipasang. Nggak pasang nanti nggak naik olinya. Oke, kita pasang cutternya. Oke, ini mesin sudah saya naikkan cylinder headnya, sudah setel klep, ini siap dinaikkan dan akan kita hidupkan. Ini masih dibersihkan dari kotoran-kotoran supaya lebih bersih. Ini nggak bongkar total ya, ini cuma temanya adalah mengganti ring shaker dan shaker 1 sama liner, jadi tidak bongkar total dikarenakan meta-metanya masih bagus semua. Dan ini juga baru saja turun cylinder head karena pernah kehabisan air 2 tahun yang lalu, sehingga cylinder headnya juga sudah diseser sekalian. Makanya ini seal klepnya juga masih bagus, jadi nggak perlu kita ganti lagi. Oke, mesin sudah siap dihidupkan, sudah selesai perakitan, tinggal kita menghidupkan. Yuk, kompo-kompo. Oke, sudah naik. Lapono iki. Karena tutan gasmu iki. Tutan lho kurang nunggu. Oke, ini mesinnya sudah hidupnya sudah rata ya, enak. Juga sudah bagus ya, ngokos.
baru saja kita siram air ini. Kenapa juga bersih asapnya, nggak stasionernya dia tidak mengeluarkan asap. Asapnya normal, jadi tidak pedih, juga bersih, tergolong bersih ini asapnya, tidak mengeluarkan asap. Ini lihat. Normal banget teman-teman. Alhamdulillah lancar. Ini hasilnya setelah dibalik liner. Panther punyanya Bu Sinta dari Malang. Ini hasilnya seperti ini. Suara mesinnya ragat. Mari kita cek tutup isian olinya. Nah, di sini sudah tidak keluar asap sama sekali ya. Ditutup isian olinya, ini sudah bersih, nggak ada asapnya, beda sama yang kemarin. Mari kita lihat pipa pembuangan bawahnya. Kita lihat pipa pembuangan bawahnya sudah bersih ya. Ini tidak keluar asap. Sudah sangat bersih, normal. Pandangan atas. Pandangan bawah. Bersih, tidak keluar asap. Nah, kemarin begini saja sudah kelihatan asap, sekarang sudah nggak kelihatan asap. Alhamdulillah sudah berhasil. Ini sekalian kita coba di jalan ya, untuk melihat hasilnya. Jadi kita kendarai 3 km ini. Temperaturnya sudah agak naik dikit. Nanti kita cek lagi ya teman-teman, hasilnya gimana. Tenaganya sudah cukup bagus, sangat jauh dari yang kemarin, itu sudah sangat jauh banget. Mantap ya. Oke, ini kita sudah nyampe di bengkel lagi. Langsung kita cek lagi asapnya. Bukaan ini. Suara mesinnya teman-teman. Cek lagi ya. Tetap bersih, nggak ada asap. Meskipun mesin sudah dijalankan dan sudah panas, tetap bersih, nggak ada asap. Cek lagi tutup isian pipa bawahnya. Tetap bersih ya, nggak ada asap. Bersih banget, nggak keluar asap. Oke, berarti perbaikan kita sudah bisa dikatakan berhasil ya teman-teman ya. Tidak mengecewakan walaupun dengan biaya murah, tapi hasilnya ternyata tidak murahan ya. Nyatanya pipa pembuangan bawah sudah bersih, nggak berasap. Alhamdulillah hasilnya mantap, sesuai yang diharapkan. Dengan biaya sekitar 4 jutaan sudah hasilnya sudah bagus.